Salam jumpa, salam sejahtera, sehat selalu untuk anak-anak hebat, anak-anak yang luar biasa. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita masih melanjutkan bab 3 dengan tema beriman Kristiani. Setelah kita mempelajari, mendalami tema-tema pada bab 3 sebelumnya, kita semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang esa, Allah yang begitu baik, yang senantiasa memperkenalkan diri kepada manusia, Allah yang senantiasa membimbing dan menyapa manusia, Allah yang senantiasa mengundang manusia untuk masuk dalam karya rencana penyelamatannya. Rencana karya penyelamatan Allah ini dilaksanakan dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam kesempatan. Nah, anak-anak yang terkasih, umat beriman Kristiani sungguh menghayati karya penyelamatan akan Allah ini. Mereka sangat yakin bahwa karya penyelamatan Allah secara nyata dan paling kelihatan terjadi dalam diri Yesus Kristus. Maka bagi kita umat Kristiani yang bernaung di bawah Gereja Katolik sangat yakin bahwa Yesus Kristus menjadi dasar iman kita. Yesus Kristus menjadi dasar iman Kristiani. Yesus Kristus adalah tanda agung pewahyuan Allah. Dalam Ibrani bab 1 ayat 2 dikatakan bahwa pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Dia yang adalah anaknya. Dalam dan melalui Yesus Allah memperkenalkan diri secara paling sempurna. Dalam diri Yesus Allah menyatakan diri, tidak hanya menyampaikan firman-firman-Nya, sebab Yesus adalah firman Allah itu sendiri. Maka rencana karya penyelamatan Allah terlaksana secara penuh dan secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Ia adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Nah, selain itu, anak-anak yang terkasih, Yesus Kristus juga menjadi sumber iman Kristiani. Bagi kita semua, bahwa Yesus Kristus tidak hanya diimani sebagai nabi utusan Allah, tetapi sebagai pengantara antara Allah dan manusia, yang walaupun telah wafat, namun tetap hidup dan berkarya di dunia ini melalui Roh-Nya. Bagi kita, Yesus Kristus adalah Sang Penyelamat. Dia adalah sumber keselamatan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka beriman Kristiani tidak hanya mengetahui dan meneruskan ajaran dan teladan Yesus di masa lalu, melainkan juga percaya bahwa Yesus Kristus sebagai penyelamat dan menjadikannya sumber keselamatan. Secara singkat, iman Kristiani dirumuskan dalam syahadat atau kredo atau pengakuan iman. Dalam kredo terungkaplah iman akan Tritunggal Maha Kudus. Kunci pemahaman akan iman Tritunggal Maha Kudus terletak bahwa Allah yang begitu baik senantiasa berusaha untuk menyelamatkan manusia. Tindakan dan karya penyelamatan Allah itu terpenuhi secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Tetapi setelah Yesus wafat, bangkit
dan naik ke surga. Karyanya tidak berhenti sampai di situ saja. Tindakan karya penyelamatan Allah terus berlangsung melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati manusia. Maka anak-anak yang terkasih, beriman Kristiani berarti hidup kita termotivasi oleh iman Kristiani kita. Hidup kita diwarnai oleh iman Kristiani kita. Maka orang Kristiani adalah seorang yang religius. Orang yang selalu menyadari bahwa seluruh peristiwa hidupnya merupakan karya Kristus yang menyelamatkan. Beriman Kristiani meliputi beberapa aspek. Yang pertama adalah pengalaman iman. Dalam pengalaman iman, manusia menyadari campur tangan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Dan puncak karya dan cinta Allah adalah Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit bagi kita. Aspek yang berikutnya adalah penyerahan iman. Penyerahan iman berarti menjawab dan menanggapi panggilan Allah dengan penyerahan diri secara total yang diwujud nyatakan dalam kehidupan konkret setiap hari. Aspek yang berikutnya adalah pengetahuan iman. Pengetahuan iman menuntut seorang Kristiani untuk senantiasa mengembangkan imannya sehingga dia bisa bertanggung jawab atas imannya. Hal-hal mendasar yang harus dia pahami, yang harus dia mengerti sebagai orang beriman sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan imannya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebagai umat Kristiani yang berada dalam naungan gereja Katolik, kita bisa mengembangkan iman melalui keterlibatan kita dalam kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan dalam gereja Katolik. Misalnya adalah mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, kemudian melaksanakan ibadat harian, berdoa bersama keluarga, berdoa secara pribadi, kemudian juga terlibat dalam kehidupan jemaat setempat, lingkungan, wilayah maupun paroki, terlibat dalam kehidupan masyarakat, karena kita juga menjadi bagian masyarakat. Selain menjadi warga gereja, kita adalah warga masyarakat. Maka kita dipanggil untuk terlibat secara aktif dalam keprihatinan suka duka masyarakat. Kemudian juga bermati raga, pantang, puasa, memeriksa batin. Dan sebagai manusia yang senantiasa memiliki keterbatasan, kita tidak bisa melupakan untuk mengaku dosa di hadapan imam. Anak-anak, semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi pengembangan iman Kristiani kita. Sehingga kita terpanggil untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Juga terpanggil secara aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala rencana baik kita. Terima kasih.